Rekamannya sudah dimulai. Saya cek. Ini belum ada yang masuk ya. Kita lanjutkan. Nanti sembari kalau ada yang masuk saya accept. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita ketemu kembali malam hari ini secara online di pertemuan ke-7 terakhir sebelum UTS. Nah, minggu depan nanti kita UTS. Nah, di pertemuan 7 ini kita akan bahas RPA, Robot Process Automation. Nah, nanti minggu depan UTS, setelah UTS selanjutnya kita akan bahas RPA terus. Kita bikin seperti ya praktikum lah, bikin robotnya tapi virtual. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Nah, bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Di luar jam kuliah juga monggo silakan ya. Kemudian, bentar, kok ini nggak jalan? Waduh. Error. Dan ini bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga kontrak perkuliahan. Dan untuk narasumber saya masih belum dapat narasumbernya ya. Nanti kalau misalkan sudah dapat saya informasikan ke kelas ini. Namun kalau misalkan kalian sudah punya narasumber yang mau diajak untuk seminar, monggo silakan beritahu saya. Kemudian minggu depan kita UTS. UTS-nya online. Mohon maaf saya minggu depan untuk UTS tidak bisa ke kampus atau offline. Jadi UTS-nya kita online, di mana nanti UTS-nya per kelompok mempresentasikan proyek otomasi sistemnya ya. Bisa sendiri, berdua, bertiga, berempat, maksimum berlima. Oke, nanti dipresentasikan proyek otomasinya. Jadi disiapkan tuh file PPT, PDF ataupun Word-nya untuk dipresentasikan minggu depan, presentasikan proyek otomasi kalian. Oke, per kelompok. UTS, UAS itu per kelompok. Untuk UTS baru desain dan perancangannya. Nah, nanti saat UAS baru demo proyeknya. Kalau untuk tugas itu sendiri-sendiri ya. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Suara saya jelas kan? Jelas, Pak. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau suara saya tidak begitu jelas, informasikan ya, langsung aja. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, kita mulai ke RPA. Nah, RPA itu apa? RPA itu Robotic Process Automation, di mana RPA ini merupakan bentuk teknologi otomatisasi, ya, di mana dia punya proses bisnisnya yang akan mengotomatisasikan dengan interaksi yang mempunyai UI atau user interface. Nah, si RPA ini itu seperti layaknya atau dia akan meniru seperti layaknya manusia bermain komputer atau laptop, di mana nanti manusia dia buka aplikasi atau dia buka browser, kemudian dia browsing, kemudian dia login, masuk sistem, ataupun apapun itu konsepnya manusia ditiru, kita buat robot seperti itu. Perbedaannya di sini nanti si RP ini dia mempunyai waktu yang lebih cepat dan juga akurasinya 100% ya. Karena kalau misalkan manusia dia perlu mikir buka apa dulu, kemudian mengetik, salah ketik, salah klik atau double klik malah. Nah, ini si RP nanti diprogram robotnya dia mau ngapain aja. Nah, itu dimana waktunya lebih cepat dan akurasinya 100%. Nah, kalau dari sisi info komputer, ini merupakan web yang udah terkenal, di mana dia mendefinisikan RPA itu merupakan software robot atau orang nyebutnya sebagai cobot atau bot yang mampu meniru aktivitas manusia di dalam komputer. Tapi si aktivitas ini dia mempunyai kecepatan dan juga akurasi yang mencapai 100%. Jadi tidak ada salah. Namun nanti ketika kita buat, kita coba itu seringkali ada kesalahan-kesalahan, nanti kita trial and error.
Kemudian si bot RPA ini nanti mulai dari login, masukin user, password, klik login, otomatis nanti si robot yang akan menjalankan. Kemudian juga nanti masuk ke sistemnya, mau baca, mau dia nulis, mau dia delete, mau dia rubah, mau dipindahkan dan sebagainya. Bahkan juga untuk mengkalkulasi. Nah, ini sampai logout. Nah, ini bisa dia lakukan RPA itu. Seperti itu. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh si software robot? Nah, software robot ini RPA ada 5 hal. Yang pertama, emulate human action. Jadi mengemulasi seperti aksi manusia menggunakan laptop ataupun PC untuk mengoperasikan operating system aplikasi yang mempunyai UI, user interface. Kalau dari segi command prompt sendiri saya belum pernah nyoba bisa apa enggaknya, tapi khususnya untuk yang UI dia mempunyai user interface-nya. Baik itu aplikasi ataupun browser, nah itu bisa. Kemudian yang kedua dia bisa mengoperasikan semua aplikasi dengan user base. Nah, semua aplikasi yang mempunyai user interface ya. Kemudian dia juga bisa memproses data dengan seluruh ataupun semua struktur format, baik itu PDF, Excel, Word, gambar, video, dan sebagainya. Kemudian dia bisa melakukan pekerjaannya secara continuous. Nah, nanti kita bisa membuat scheduling, mau jalannya jam berapa, kemudian prosesnya saat kapan. Nah, bisa mungkin tengah malam atau dini hari. Nah, kalau manusia sendiri mungkin ketiduran ataupun kelupaan. Nah, tapi si robot ini jalan nantinya. Kemudian yang jelas yang terakhir dia mempunyai akurasi yang tinggi. Nah, jadi tingkat akurasinya dan faktor kesalahannya itu 100% bakal oke. Udah dijamin. Nah, seperti itu. Kemudian ini proses yang biasa dilakukan si robot RPA ini mulai dari login sampai logout, di mana ketika dia masuk ke sistem dia bisa mindahin file, membuat folder, menghapus, merubah, ataupun membaca, ataupun menulis, bisa mengekstrak juga, kemudian juga bisa melakukan kalkulasi dan sebagainya. Yang penting dia mempunyai UI, seperti itu. Kemudian proses apa saja yang bisa diotomatisasi? Nah, ini yang saya ambil di industri ya. Nah, prosesnya dari mulai sisi HR, yaitu untuk pengabsenan, data entry, new employer, ataupun untuk yang resign atau yang kena PHK, buat panglaring, dan sebagainya. Dari sisi produksi, di bagian supply chain, yaitu biasanya work order, inventory, kemudian invoicing, kemudian dari sisi finance sama accounting, biasanya dari sisi sales order, kemudian ada untuk order, untuk bikin report recordernya, ataupun dari sisi IT service. Nah, biasanya untuk IT backup sama maintenance sama monitoring dari server ataupun pengguna di suatu industri. Nah, dari departemen antar departemen itu kita monitoring untuk antivirus dan sebagainya. Nah, itu biasa dilakukan oleh si robot karena nggak mungkin manusia 24 jam terus mantengin itu seperti itu. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, apa saja yang bisa dilakukan RPA bagi bisnis? Nah, si RPA sendiri kalau kita mau buat cuan, nah kita bikin robot, kemudian kita bisa jual robot itu. Nah, ini 4 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita lihat untuk tugas repetitif yang sering berulang-ulang di mana misalkan ada admin atau ada seseorang yang bisa melakukan berulang-ulang tiap hari itu melakukan ngambil data, kemudian bikin report, kemudian kirim email seperti itu. Nah, itu bisa digantikan tuh nantinya bisa sama robot. Kemudian juga yang butuh relatif cepat biasanya untuk mengotomatisasi prosesnya bisa dilakukan. Biasa mungkin ngambil data kelamaan, nah itu bisa kita gantikan. Kemudian dari skalabilitasnya juga. Nah, nanti bisa dilihat disesuaikan penggunaannya siapa nih. Apakah secara masif atau tidak. Dan juga yang terakhir biasanya sesuatu yang bisa kita gantikan yang tadinya bisa dilakukan oleh manusia, ini kita lakukan oleh mesin, oleh robot.
Jadi kita punya anak buah, cuman berupa virtual. Nah, seperti itu. Oke, kemudian pengembangan tahapannya seperti apa kalau kita ingin buat? Nah, ini ada alur, mulai pertama dari discovery, jadi kita brainstorming. Nah, jadi kita ke lapangan, kita mau buat robot. Nah, kita lihat sesuatu robot itu nantinya dia mau ngapain aja. Nah, mulai dari pekerjaannya, kemudian eksekusinya seperti apa, prosesnya nanti mau mengolah seperti apa. Nah, kita buat spesifikasinya. Nah, kemudian nanti kita bikin build, yaitu menggunakan tool, yaitu berupa UI Pad. Nah, kemudian kita manage, kita atur sesuai yang kita buat spesifikasi tadi. Kemudian kita runkan, kita coba jalankan. Nah, trial and error. Nah, kita ingest terus kalau ada yang error, kita perbaiki. Kemudian sampai 100% sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Nah, baru kita measure. Kita ukur nanti hasilnya mungkin dari 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan sampai setahun atau beberapa tahun. Hasilnya itu seperti apa. Nah, itu nanti bisa menggantikan tuh pekerjaan manusia. Nah, baru nantinya mungkin digantikan ya, bisa dikerjakan oleh manusia, bisa digantikan oleh mesin, khususnya robot. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin dari sini? Kalau misalkan kurang jelas atau suaranya saya kurang jelas, informasikan ya. Oke, Pak. Nah, berikutnya prospeknya RP sendiri di Indonesia seperti apa? Nah, RPA itu sekarang lagi digencar-gencarkan. Nah, saya mengambil dari laporan jurnal McKinsey dan Company di tahun September 2019, di mana nantinya 16% aktivitas pekerjaan di Indonesia akan diotomatisasi di tahun 2030. Nah, sekarang sudah 2025, masih 5 tahun lagi, tapi ini udah dimulai. Dan itu bukan 16%, baru mungkin kurang dari itu ada 10 ataupun 11%. Nah, di tempat saya sudah itu. Jadi supaya efisiensinya lebih baik, kemudian ada pengurangan karyawan dan semua pekerjaan itu digantikan oleh robot. Nah, itu sudah mulai di tahun 2024 kemarin. Nah, sekarang udah jalan setahun dan itu bagus. Nantinya di tahun 2030 ini mungkin sebanyak 23 juta pekerjaan akan hilang dan digantikan oleh otomatisasi. Nah, di situ bagaimana peran kita khususnya manusia supaya bisa berperan aktif, kita harus punya skill, kita punya kemampuan bagaimana cara mendevelop atau minimal kita bisa menganalisis suatu data seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengambil data dari tahun yang sebelumnya, yaitu pemerintahan Jokowi saat itu masih Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani, dan juga dia mengatakan di Kemenaker akan memprediksi ada 20.000 tenaga kerja digantikan oleh robot. Nah, kalau sekarang sudah mulai, khususnya untuk yang di perbankan, dari badan keuangan ataupun untuk digital itu berupa fintech, financial teknologi. Nah, itu udah robot yang mengerjakannya. Kalau misalkan kalian bermain saham, reksadana, biasanya kan ada manajer investasi ya. Nah, itu dari dulu orang, nah sekarang udah digantikan oleh robot seperti itu. Kemudian, kalau semuanya pakai robot, bos kerjaan kita apa? Nah, disinilah nanti ada segresi, ada pemisah ya, di mana robot dia mempunyai tendensius apa yang harus dikerjakan, itu dia kerjakan. Selain itu dia tidak mau. Nah, jadi bisa dikerjakan itu untuk mengkoleksi data, memasukkan data, itu 100% fokus pada pekerjaannya, tidak lain dari hal itu. Nah, si manusia inilah nantinya akan menjembatani setelah ini mau ngapain, kemudian setelah itu mau ngapain, kemudian datanya nanti mau ngapain. Nanti dia akan membuat robot satu, robot dua, robot tiga, sampai mungkin sesuai yang kita inginkan nantinya hasil akhirnya seperti apa. Tergantung nanti kebutuhannya. Nah, si manusia nanti tinggal melihat hasilnya dan mungkin akan berpikir bagaimana cara membuat robot-robot yang lainnya dari kasus-kasus yang lainnya seperti itu. Oke. Kemudian kalau di luaran, nah saya pernah menyampaikan bahwa di luaran itu banyak sekali membutuhkan sampai sekarang juga kalau misalkan kalian punya skill, di mana skillnya bisa ditandai dengan sertifikat, nah itu diakui
khususnya di Australia, Kanada, Swiss. Nah, itu gampang cari kerjaan di sana. Nah, bahkan di tahun 2030 itu ada sekitar 1, billion yang nanti membutuhkan untuk orang yang mendevelop RPA, bahkan ataupun untuk yang associate, nah itu berupa analisnya. Nah, apalagi Amerika, nah itu wah lumayan banyak yang mengerjakan. Karena di tahun 2030 katanya akan ada sesuatu yang menggemparkan. Apa itu saya juga nggak tahu. Nah, untuk masa depannya, nah ini terus berkembang. Bahkan suatu pekerjaan yang mana menggunakan banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, itu nanti akan digantikan oleh robot. Contohnya seperti apa? Jadi contohnya perawat. Perawat yang selalu bekerja 24 jam, di mana Sabtu Minggu dia tidak libur. Kemudian dia beberapa jam sekali dia melihat pasiennya untuk melakukan ambil darah, tensi, atau mengecek kondisi pasien. Nantinya akan digantikan oleh robot, di mana nanti robot akan melakukan seperti layaknya perawat yang dia lakukan. Nah, nanti datanya bisa langsung dikirimkan ke tenaga ahli atau dokternya. Salah satunya itu. Atau ada lagi nggak yang lain? Banyak. Kita lihat aja semua pekerjaan yang banyak sekali pegawainya. Mulai dari banyak contohnya BUMN ya. Nah, BUMN yang mana tadinya ada misalkan Pertamina. Nah, Pertamina udah dimulai malah. Nah, sekarang masih ada orang nanti yang memasukkan input ataupun nanti yang mengisi pom bensin, nanti nggak ada sama sekali. Semuanya udah otomatisasi, robot yang melakukan. Ataupun untuk di sisi-sisi yang lain seperti itu. Oke, karena nantinya di RPA ini akan dikombinasikan dengan AI, dengan machine learning, untuk proses-proses bagaimana dia bisa berpikir layaknya seperti manusia, melihat dia menggunakan computer vision dan dia mempunyai otak cara berpikir. Nah, di situ ada artificial intelligence di mana datanya banyak sekali itu menggunakan data mining. Jadi memang konsepnya akan menggantikan manusia. Jadi manusia sendiri ini kita harus siap bagaimana untuk menghadapi itu semua. Nah, di mana kita kalau ingin belajar RPA? Nah, alhamdulillah di mata kuliah ini otomasi sistem nanti kita akan belajar RPA. Nah, sebelumnya ketika semester yang lalu, ketika saya mengajar kakak kelas kalian untuk otomasi sistem, kita belum belajar RPA, karena saya sendiri sedang belajar. Nah, di situ saya sudah menguasai kurang lebih sosok lah saya bisa nanti menyampaikan dengan santai, dengan jelas. Nanti saya ajarkan ke kalian. Kita mulai nanti setelah UTS belajar membuat RPA mulai dari yang simple sampai advance yang sulit. Nah, di RPA sendiri kalau ingin belajar training, belajar sendiri atau tidak, nah kita bisa menggunakan dari Akademi UiPath. Ini gratis, diinstal, kita ikut kursusnya gratis, dapat sertifikatnya juga gratis, tidak berbayar, namun tidak semudah itu. Banyak sekali percobaannya, banyak sekali kesalahannya yang harus diulang untuk mendapatkan sertifikat kembali. Karena nanti kalaupun sudah dapat, nah itu nanti diakui. Di luaran itu diakui. Nah, bahkan sudah ada juga untuk universitasnya, yaitu ada RPA Institute untuk training center kalau ingin kita belajar di situ. Baik itu gratis ataupun berbayar. Nah, di situ selama 1 semester dekade atau 6 bulanan seperti itu. Nah, nanti dapat sertifikatnya nih ada 2 macam. Ada yang versinya UiPath Associate, ada juga yang sertifikat dari UiPath berupa developer. Nah, di sini bedanya developer lebih lama dan juga harganya lebih besar dibandingkan yang associate. Nah, si developer ini si pembuatnya, kalau si associate berupa analisnya, seperti itu. Dan ini contoh sertifikatnya yang saya capture di luaran. Nah, ini tahun 2020, sampai sekarang masih bisa berlaku. Gitu. Kemudian, nah demo RPA-nya. Nah, contohnya seperti tadi, cara pengembangannya di mana diawali dari mendiscovery, kita spesifikasikan robot yang mau kita buat seperti apa, tasnya, kemudian prosesnya, baru nanti kita develop menggunakan Studio X atau Studio dari produknya UiPath.
Nah, kalau Studio sendiri ini program yang perlu diinstal, jadi standalone, bisa offline. Tapi kalau Studio X itu dari webnya UiPath itu harus online. Nah, saya nggak rekomendasikan itu karena itu butuh internet. Jadi nanti kita bikin yang studio aja. Jadi nanti tolong diinstal. Nah, proses seperti apa? Nanti ada di akhir. Kemudian kita develop, kemudian bisa kita taruh di offline, di laptop sendiri atau di PC sendiri, ataupun kita taruh nanti di cloud untuk proses otomatisasinya. Kemudian kita jalankan robotnya, dan dia akan melakukan engagement. Nah, itu udah sesuai apa belum, trial and errornya, baru kalau udah oke, semua dirasa sudah siap, baru kita rilis untuk measurement, kita lihat hasilnya. Mulai dari 1 hari, beberapa hari, 1 minggu, beberapa minggu, bisa 1 bulan, kemudian beberapa bulan, sampai setahun, dan beberapa tahun. Nah, itu bisa terlihat hasilnya, dia pekerjanya stabil atau tidak, hasilnya bagaimana, udah sesuai atau belum. Sering berjalannya waktu, biasanya ada yang perlu diupdate, ditambahkan, seperti itu. Oke, dan ini perbedaannya dari user profile sama approach automation-nya dari versi Studio X dan juga dari Studio UiPath. Nah, di mana nantinya ada yang versi yang gratis, khususnya yang community user, dan juga ada yang berbayar versi yang advanced user. Nah, nanti kita versi yang gratisan. Oke. Nah, kemudian ini cara installnya. Nah, pertama kalian masuk dulu ke Akademi UiPath. Nah, nanti setelah masuk ke webnya langsung itu harus login ya. Jadi kalian sign up di situ, login, kemudian dipastikan sudah masuk. Contohnya seperti ini. Ada nama saya, ada email kalian, kemudian ada sign out English. Nah, ini bisa di-download lewat Studio. Nah, kita download studionya. Nah, ketika download, nah ini dia akan mendownload file installernya seperti ini. Oke. Nanti kalau sudah, nah nanti baru kita buka double klik. Ini nggak bisa kalau nggak belum sign up, kalau belum bisa masuk itu nggak bisa untuk download, harus sign up dulu. Kemudian nanti kalau misalkan sudah kita double klik, nanti UFS Studio Cloud-nya akan running untuk menginstalkan di laptop atau PC kalian. Nah, ketika pertama kali jalan akan ada dua pilihan, yaitu untuk yang community user yang gratis dan juga ada yang enterprise atau advanced user. Perbedaannya apa? Perbedaannya namanya gratis, jadi fitur-fiturnya nggak terlalu banyak yang harus dibuka. Biasa yang pertama kita bisa mengencapsulation ataupun kita membuat jadi installer untuk kita bundle menjadi suatu installer. Kemudian tidak bisa diintegrasikan dengan AI, computer vision, machine learning, jadi yang basic. Ya, tapi kita bisa membuat robot dari itu semua. Kemudian pastikan centang I accept terms and lisensinya dan klik install. Nah, disinilah nanti proses akan berjalan terus sampai selesai. Nah, ketika berjalan ada muncul error seperti ini. Nah, ini hanya kalau ada muncul ya, tapi biasanya ada yang enggak juga. Itu ini bisa diabaikan. Tapi kalau ada muncul seperti ini harus ditutup dulu browsernya. Nah, saya waktu itu menggunakan Google Chrome. Jadi harus ditutup, kemudian klik OK, baru dia lanjutkan. Nah, kemudian nanti selesai. Nah, contohnya seperti ini, complete the UiPath setup. Kemudian nanti diklik launch UiPath Studio-nya. Nah, ketika diklik nanti akan masuk ke menu untuk sign in. Nah, di sini nanti sama seperti yang ada di webnya tadi, kita harus sign in dan menggunakan email dan username-nya email apa sama password-nya apa. Jadi jangan sampai lupa. Nah, atau juga bisa diklik dari yang kalau sudah diinstal itu di folder UiPath, UiPath Studio. Nah, nanti kalau diklik jalannya kalau udah sign in juga seperti ini tampilannya. Oke, ini versi 2025, versinya .10.1 LTS. Nah, nanti kalau udah siap, nah tampilannya seperti ini. Ini yang UiPath Studio Community yang gratis. Nah, kita bisa buat RPA dengan aplikasi ini. Nah, bahasanya ada yang Visual Basic. Nah, nanti tapi kita nggak buat programnya. Nanti kita buat hanya blok-blok model diagramnya, kemudian kita buat alur prosesnya tanpa mengcoding sama sekali seperti itu.
Nanti kita coba setelah UTS. Jadi pastikan kalian sudah menginstal ya. Kemudian tugasnya untuk malam hari ini kalian buat video cara bagaimana menginstalisasi UiPath Studio. Oke, kemudian nanti videonya dipostkan di e-kampus, videonya di media sosial kalian, nanti linknya di copy pastekan di Word atau PDF untuk dipostkan di e-kampus sebagai tugas kalian di pertemuan ketujuh. Jadi untuk memastikan bahwa kalian sudah menginstal, nanti setelah UTS baru kita mulai itu bikin programnya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah juga monggo silakan bisa WA di grup atau japri ke saya ataupun email. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian jangan lupa untuk absen ya. Absen bisa klik online, nanti biar saya klik online itu dianggap hadir. Atau bisa juga isi kolom komentar. Nah, kolom komentarnya di sini. Nah, nanti otomatis saat kehadiran saya klik di kolom komentar itu ikut diskusi sebagai absen. Kemudian juga bisa klik absen yang ada di e-kampus di pertemuan yang sedang berlangsung ya. Seperti itu. Namun, bila mana ketiganya ini, misalkan nggak dilakukan, misalnya saya nggak klik online, saya nggak isi kolom komentar, saya nggak klik absen di kampus, tapi saya masuk link. Nah, ini bisa dicek nih namanya. Ada nggak sini? Kalau ada namanya di capture, kirim ke saya untuk sebagai bukti saya masuk, Pak. Nah, di pertemuan ini ada nih. Nah, ini bisa dilihat di mana? Ini kan saya rekam nih. Nah, rekam ini nanti saya postkan di YouTube. Nah, bisa kalian cek kalau misalkan oh saya lupa nggak absen seperti itu. Kemudian untuk tugasnya jangan sampai lupa. Masih lama sebelum UAS paling lambat. Nah, cuman harus ingat dicicil. Kalau bisa segera mungkin supaya cicilannya tidak membengkak. Nah, karena nanti tugas-tugas mata kuliah yang lain juga pasti ada seperti itu. Oke, kita minggu depan UTS. UTS-nya online. Jadi persiapkan untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan tugas otomasi sistemnya berupa desain dan perancangan. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, untuk login UiPath bisa pakai Gmail, Pak. Nggak harus domain kampus kan ya, Pak? Enggak bisa. Ini salah satunya nih saya pakai kampus nih, ya kan? Berita Bangsa saya pakai Gmail yang biasa juga ada. Jadi saya punya dua akun. Kenapa? Satu yang berbayar, satu lagi yang gratisan. Nah, kita buka contohnya UiPath. Nah, ini yang berbayar. Saya pakai email saya. Nah, saya kan udah menerapkan computer vision menggunakan webcam kamera. Nah, itu bisa. Nah, ini pakai email saya, aseparwan8558@gmail. Nah, bedanya apa? Nah, ini bisa dilihat kalau misalkan kalau saya pakai yang kampus itu ini belum saya isikan, belum saya lengkapi itu. Jadi kalau klik apa-apa masih nyantol di sini tuh. Nah, learning point nyantol di sini. Jadi sekedar untuk gratisan aja dulu. Tapi kalau untuk yang versi yang berbayar saya pakai yang ini. Ini udah powerful. Di sini juga udah terlanjur sih sebenarnya saya pakai untuk kursus, untuk belajar dapat sertifikat, untuk daftar karir keluar. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Aduh, aduh, aduh. Ini juga kalau mau download juga bisa download studio. Nah, langsung masukkan ke sini. Tinggal di save deh. UiPath Studio Cloud seperti itu.
Monggo silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, tidak ada yang tanyakan. Nanti kalau misalkan ada yang kesulitan, kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan ya. Di akhir slide ini biasanya saya cantumkan nomor handphone saya, ataupun email saya. Kemudian bisa juga WA di grup. Nah, monggo silakan. Oke, kalau misalkan tidak ada, saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi minggu depan saat UTS online. Jadi dipersiapkan ya untuk masing-masing kelompok yang akan mau presentasi proyek otomasi sistemnya. Nah, untuk UTS baru sampai desain dan perancangan ya. Nanti UASnya baru demo proyeknya. Pas saya UTS buat desain perancangannya untuk ini, tapi nanti saya rubah saat UASnya demo proyeknya itu. Ya silahkan, nggak masalah. Seperti itu. Namanya juga desain perancangan, jadi kadang ada nggak sesuai atau mentok, jadi berubah haluan, ya silahkan. Seperti itu. Desain perancangan untuk UiPath juga, Pak? Iya, betul. Oke. Siap. Nah, bagaimana kalau desain perancangan UiPath? Ya tadi sama, ada di caranya. Ya, untuk pembuatannya, alurnya, nah kita mendiscovery, membuild, manage, run, ingest, ini apa aja nanti kita mendiscovery-nya. Di sini nanti perancangan dan desainnya seperti apa yang mau kita buat. Seperti itu. Oke. Kalau tidak ada lagi yang tanyakan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.